Selamat sore keluarga Dhamma TV, jumpa lagi dalam Cahaya Kehidupan. Kali ini tema kita adalah kapan kita berbuat baik bagi negara. Kapan berbuat baik bagi negara. Dan ini tentu luar biasa sekali karena rakyat Indonesia itu adalah heterogen, dari yang kecil yang masih bayi, PAUD, dan berikutnya, dan dengan berbagai strata pendidikan yang berbeda-beda. Dan ini tentu semuanya ingin melakukan bakti, berbuat baik terhadap negara, tetapi bisakah kita atau bahkan perbuatan baik kita terhadap negara ini bisa merusak tatanan negara yang sudah ada. Dan ini kalau kita pikir-pikir ada di dalam keseharian kita. Baik, kita sapa dahulu para narasumber yang sudah hadir di senja hari ini, yaitu yang pertama Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Bante, selamat sore Bante. Sugihonto, Namo Buddhaya, semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dan batin dan pikirannya. Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Dan yang kedua adalah Ki Antoni Wibowo. Rahayu Ki. Rahayu Sagung Tumati. Terima kasih sudah hadir di studio. Tema kita ini cukup menggelitik ya, karena namanya juga adalah kapan berbuat baik untuk negara. Ada yang bilang ya nanti kalau sudah besar, kalau sudah lulus, saya akan berbuat baik bagi negara, saya akan mengabdi kepada negara, saya akan melakukan kebaikan pada negara. Sebenarnya itu kapan kita harus berbuat baik? Coba kita lihat dahulu dari kacamata Buddhis. Kalau ada pertanyaan sederhana Bante ya, Bante, kapan saya mulai harus berbuat baik? Hari ini saya menghadap Bante, oke Bante, besok mungkin saya bisa berbuat baik. Bila ada pertanyaan itu bagaimana Bante? Sesungguhnya kalau kita katakan ditunda, besok aku mau berbuat baik, itu sebagai sesuatu pengertian mereka kurang paham akan apa itu perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu bisa dinilai berbagai macam faktor. Melalui ucapan kita bisa berbuat baik dengan kata-kata kita bisa berbuat baik dengan tingkah laku kita juga bisa berbuat baik dengan pikiran kita. Sesungguhnya kita setiap detik seharusnya orang yang pandai menggunakan waktu, dia harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk menciptakan kebaikan setiap saat di dalam manajemen cara berpikir yang sangat super dahsyat, diarahkan ke positif terus-menerus. Disitulah yang dikatakan perbuatan baik yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena semua orang punya pikirannya, siapapun juga punya pikiran selalu positif di mana-mana. Dia itulah sesungguhnya sudah berbuat baik dimanapun juga, kapanpun juga, terhadap siapapun juga, tidak usah pakai merek agama yang mereka miliki. Itu Bante ya? Simple. Nah sekarang gini Bante, saya tidak berbuat jahat kok Bante, saya cuma tidur kok Bante, jadi saya tidak melakukan kejahatan, kan udah baik. Nah, menurut Bante bagaimana? Sekarang begini ya, kita kan harus katakan manusia ini banyak yang tidak tahu, tidak memahami bahwa energi pikiran ini tidak menentu. Kita cuma makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, karena sudah berbuat baik, sudah cukup itu yang dilakukan. Tetapi sesungguhnya makan, tidur, dan kerja ini hanya dibutuhkan selama di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini. Tetapi kita berbuat baik itu adalah mengasah batin dan pikiran kita untuk dibiasakan, diarahkan ke yang positif, supaya kebiasaan positif itulah yang akan menentukan positif. Tempat yang positif itu akan menjadi tujuan kita bersama, yang akan merupakan kelanjutan hidup kita. Di dunia ini kita hanya rata-rata 75 tahun, kontinuitas kehidupan kita yang akan datang ini yang masih panjang dan sangat panjang. Tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan selesai dalam proses lahir dan mati berulang-ulang dalam kehidupan yang akan datang itu. Disinilah yang dikatakan yang akan datang itu ternyata lebih
jauh lebih panjang, lebih berharga. Tetapi kita cukup makan, tidur, kerja, itu hanya untuk orang-orang yang tidak tahu teknik, tidak tahu cara untuk memperkaya batinnya, sehingga mereka hanya kaya secara materi, jadi batinnya miskin. Kalau dia batinnya miskin, secara materi dia sudah bahagia, tetapi sesungguhnya batin dan pikiran kita masih gelisah, takut, cemas, bingung, kecewa, frustrasi, stres. Jadi dengan demikian ternyata dia masih miskin dalam batinnya, itu sangat-sangat disayangkan. Maka dari itulah berbuat baik adalah bagaimana kita meningkatkan kualiti batin kita supaya kita bisa makin hari makin tahu tekniknya, caranya untuk meningkatkan supaya kita bisa menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan dalam batin dan pikiran kita bersama. Itulah sesungguhnya yang dikatakan bekerja ke dalam batin untuk memperkaya batin sehingga kualiti batin kita juga meningkat. Persiapan ini akan bisa kita bawa di alam selanjutnya. Itulah. Ya, Bante, terima kasih. Jadi ternyata hanya bekerja, tidur, dan malas-malasan, makan gitu ya. Makan, tidur, tidur, makan, bekerja, tidur, kurang katanya Bante. Jadi sebaiknya kita mengisi untuk meningkatkan kualitas batin. Apalagi yang hanya makan, tidur tanpa bekerja, Bante. Ini lebih parah ini. Makan, tidur. Mungkin hanya karena dapat warisan, Bante. Itu konconya babi itu. Oh gitu ya, Iya. Bante ya. Sama sekali tidak Masih jadi family itu. Tidak bermanfaat di dalam hidup ini. Jadi tidak banyak. Bante mengatakan 75 tahun. Ya, oke lah. Paling banyak 100 tahun Bante itu kalau hoki itu 100 tahun. If you are lucky, oke 100 tahun ya. Tapi waktunya hanya untuk tidur atau bermedsos yang tidak berguna. Medsos sangat membuang waktu kita. Itu tidak berguna. Pikirkan, kalau saya melakukan ini apa kegunaannya bagi diri saya, bagi orang lain, atau bagi negara saya. Nah, di sini perlunya kita mempertimbangkan segala perilaku kita. Sekarang saya kepada Ki Antoni Wibowo. Bagaimana menurut panjenengan, kapan kita harus berbuat baik bagi negara ini? Iya, ini memang mulai tadi saya merenungkan bentuk kalimat pertanyaan ini ya. Kapan berbuat baik bagi negara dan bangsa? Saya setuju memberikan sudut pandang dari sisi yang lebih substansi gitu ya. Saya ingat, dan kita semua ingat, jangan ingat, Bante ingat ucapan kebijaksanaan Jawa. Tujuan urip itu adalah amemayu hayuning bawono langgeng ya. Tidak hanya bawono saat ini ya, tapi di alam kelanggengan juga gitu. Ya. Berarti setiap orang yang berkesadaran, setiap orang yang tidak peduli dia itu miskin atau kaya, suku apa, agama apa, setiap orang dituntut kembali ke Jawa lagi, rela untuk udu-udu klungsu. Jadi memberikan share, memberikan apa? Berbagi. Iya, berbagi urunan sedikit, ya. Memberikan, walaupun itu cuma semampunya. Klungsu itu kecil ya. Biji sawu itu kecil. Misalnya saya tidak pandai, saya tidak kaya raya, saya tidak kuasa, tapi mungkin saya bisa udu-udu klungsu, ngomong GR-nya itu dengan mendoakan, dengan tadi tidak berlawanan dengan kebenaran dan sebagainya. Mungkin klungsu aja itu. Tapi kalau klungsu ini seluruh rakyat Indonesia ini melakukan, saya pikir akan menghasilkan sesuatu, tidak hanya perbuatan baik, tapi manfaat bagi kehidupan. Jadi kapan berbuat baik bagi bangsa dan negara? Pertanyaannya saya balik, kapan Anda peduli berbuat baik untuk kehidupan Anda sendiri sebagai pribadi dan kehidupan sebagai anggota masyarakat bangsa ini? Jangan-jangan seperti Bu Ani tadi cuma
seperti seorang egois yang bodoh ya, yang gelap ya. Betul, egois cuma yang bodoh. Makan, tidur, nggak peduli yang lain. Aku nggak ganggu kok. Kan tidak mengganggu kalau makan Dia dan tidur. gelap, dia bodoh karena dikira makan dan tidur dan asik sendiri itu tidak melanggar angger-angger aturan. Oh, itu dia melanggar. Dia lupa bahwa dia bukan hanya makhluk individual, tapi dia makhluk sosial. Jadi kebersamaannya itu, sinerginya itu putus di dia. Dituntut ya oleh hidup ini. Ayo, sumbangno apa yang kamu punya. Ambillah partisipasi dan kontribusi untuk membangun kehidupan gitu ya. Jangan cuma menikmati hidupmu sendiri. Katanya Bati tadi sia-sia itu. Ya saya kira pertanyaannya kapan Anda dan saya sadar membangun kehidupan yang lebih benar, lebih baik, lebih bermanfaat, tidak melanggar segala angger-angger kehidupan ini. Ini mungkin penting. Kapan itu bukan waktu, tapi adalah kesadaran. Todongan namanya. Kesadaran ya. Kapan dong? Lalu begitu. Jadi dengan kata ayo dong, nah seperti kapan dong, monggo, nah gitu. Sebenarnya kalimat right now kan gitu ya. Sebenarnya lebih kepada itu. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kapan kita berbuat baik bagi negara ini. Dan tadi dari Ki Antoni sudah dikatakan bahwa ya sebaiknya itu klungsu angger wudu, artinya itu klungsu itu adalah biji asem ya. Biji asem pun itu saya memberi juga, saya memberikan entah berguna entah tidak. Wudu itu adalah permainan ya. Jadi di situ saya memberi juga karena punya saya hanya klungsu itu biji asem, artinya sesuatu yang tidak berguna, tetapi saya memberikan juga. Tetapi bukan berarti bukan tidak bergunanya, tapi saya ingin yang sederhana, yang remeh saya berikan. Yang sederhana pun saya berikan. Contoh kalau pertanyaannya adalah kapan berbuat baik bagi negara? Ketika kecil, ketika kita sedang ya masih anak-anak begitu, jangan membuang sampah sembarangan. Ini sudah klungsu tapi udu, jadi sudah memberi, sekalipun itu hanya buang sampah ya di tempatnya. Kalau Bante selalu mengajarkan perbuatan yang baik karena di angger-angger kehidupan Bante itu ketat. Kehidupan Bante itu jangankan sampah sampai kepada buang air besar, air kecil ada aturannya. Oh iya. Jadi ketika harus membuang sampah pada tempatnya, itu adalah jawabnya adalah keniscayaan. Harus begitu. Dan itu kalau ditanya sampah aja loh, wong mamaku tiap hari nyapu. Itu papaku mampu membayar pasukan kuning, jadi saya buangnya kemana-mana. Biarpun di jalan tol selalu ada kata, jangan membuang barang apapun di jalan tol. Tapi banyak orang membuang mayat di jalan tol. Nah itu luar biasa sekali. Nah ini dimulai dari yang kecil. Bila Anda ngerti, bila Anda dari paham, klungsu tadi berkesadaran. Nah ini Bante selalu mengatakan sadar damai. Kalau sadarnya tidak mengarah ke kedamaian, Bante, ini bukan kesadaran. Jadi mabuk, sehingga dia mabuk ya. Sehingga dia akan membuang sampah di mana-mana. Ini yang sampah loh. Dan itu masih banyak sekali. Misalnya saja, banyak sekali ya. Misalnya saja di lampu merah harus berhenti. Ada polisi atau tidak? Ada undang-undang hukum lalu lintas ada atau tidak? Jam berapapun ada atau tidak? Lakukan dengan baik dan benar. Betul. Karena sebenarnya ketika Anda melakukannya, itu berpulang pada diri sendiri. Minimal jam 1 malam kosong kok Jalan Kawi itu kalau jam 1 malam kosong ya sudah, saya kalau pakai mobil lampu merah tidak berguna Bante, wong malam jam 1. Tetapi alangkah indahnya kita mengatakan jam 1 malam lampu masih berguna, lampu merah. Tetaplah pada angger-angger atau hukum tersebut. Ketika Anda melintas akan aman. Siapa tahu ada orang berpikiran bodoh seperti Anda.
dari sana juga begitu, dari sini. Karena sana hijau, pasti hijau. Saya yang bodoh berjalan dengan kecepatan tinggi yang kosong kok. Di sana akan terjadi kebodohan. Biasanya kecelakaan itu gitu ya. Nomor satu adalah karena kebodohan dan memang ada ketidaksadaran, ada yang disebut nahas, ada yang memang tanpa sengaja tetapi ada nahas atau apes. Nah, tentang hal semacam ini Bante, apa yang perlu dilakukan agar manusia ini stabil dalam kesadaran gitu Bante, ngerti gitu loh Bante. Masa harus dengerin wihara terus Bante, katanya bosen dengerin Bante, bosen gitu. Apa ya Bante ya? Apa orang tua atau bagaimana Bante? Ya, memang kalau kita perhatikan, manusia ini sangat-sangat disayangkan. Banyak mereka tidak memahami bahwa kita ini tiap hari ternyata banyak sampah-sampah yang masuk ke dalam pikiran kita. Betul. Maka dari itulah yang dikatakan sampah-sampah yang masuk ini ternyata kita juga tidak pernah bagaimana cara untuk membersihkan sampah itu. Maka dengan demikian ini kalau kita secara tubuh jasmani kita tiap hari mungkin ada mandi 2 kali karena kita merasa gerah nggak enak, jadi kita perlu mandi. Tetapi apakah Anda sadar ketika Anda gelisah, takut, bingung, kacau, frustrasi, stres, ini adalah pikiran kita sedang kotor. Maka dari itulah yang dikatakan kita harus membersihkan secara terus menerus. Dengan cara seperti ini pula, bagaikan kita punya gadget HP kita. Tiap hari kalau kita perhatikan, minimum kita harus 500 megabyte itu harus hapus. Itu ada, langsung 500 byte. Demikian juga yang masuk itu kalau kita tidak pernah hapus, lama-lama HP kita hang karena terlalu penuh. Maka dari itulah otak kita juga ada batasnya. Berapa tera yang kita punya, maka itu kita harus hapus supaya kemampuan kita untuk menampung yang lainnya itu masih banyak. Kalau kita bisa membersihkan itu berarti untuk bagaimana kita mendelete yang tidak penting-penting, yang tidak ada gunanya, hal-hal yang tidak ada gunanya dari HP kita juga sama, hapus, sehingga dengan demikian makin lama makin sedikit. Tetapi yang penting-penting yang masih bersisa di situ pula dalam pikiran kita. Kalau kita memasukkan semua yang negatif, yang sampah yang tidak ada gunanya, itu juga tidak ada gunanya, tidak ada bermanfaat untuk kita. Marilah kita dengan tegas dan berani. Kita adalah programmer yang terbaik, harus memiliki kemampuan untuk mendelete segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kita bisa membersihkan cara seperti ini, kita sudah melatih ke dalam diri kita dengan sendirinya. Sampah yang di luar itu kita tahu, letaknya bukan di sini. Tidak akan sembarangan kita lempar ke sini, lempar sana, karena kita tahu otak kita juga tidak mau menyimpan sampah itu. Kita harus membuang di tempat sampah, sehingga dengan demikian otomatis kita menjaga kebersihan, batin kita dijaga dengan dulu, otomatis kita akan bisa menjaga yang di luar itu. Di sinilah yang dikatakan masing-masing orang harus memiliki teknik yang sama, cara yang sama, manajemen yang sama, sehingga bagaimana kita mengolah komputer kita dengan terbaik yang bisa kita kelola. Mana yang perlu disimpan, kita simpan. Mana yang perlu kita buang di tempat yang sesuai, yaitu tempat sampah. Otomatis ini kita menjaga batin yang bersih, jika juga akan menjaga lingkungan yang bersih, karena kita sudah membuang di tempat yang tepat. Itulah sesungguhnya melatih dan belajar seperti itu. Ya. Jadi hanya memasukkan hal-hal yang penting, yang bermanfaat bagi perkembangan pikiran kita sendiri. Seperti Bante mengatakan, seperti komputer kalau dimasuki sembarang tidak pernah di-delete, hang nantinya. Jadi lebih baik diberi input yang baik-baik saja, yang selaras isinya, sehingga ketika kita install, kita keluarkan lagi fresh dan cepat. Tidak hanya hang, muter di situ aja. Kalau menurut Ki Antoni kados pundi bahwa kapan kita berbuat baik, tadi sudah dikatakan
klungsu-klungsu angger udu untuk memberi kebaikan terhadap sesama. Dan di dalam tadi yang menarik sekali adalah memayu hayuning bawono. Oke lah, dalam konteks ini memayu hayuning projo, ya. Tapi sebenarnya ada memayu hayuning diri. Nah, monggo tentang yang mana yang mau di penjelasan. Saya kira itu terkait, bahkan sebetulnya integral ya di dalamnya, dalam pengertian itu ya, menyatu ya dalam pengertian itu. Memang bisa kita pilah-pilah, bisa. Tapi saya tadi mengatakan, kapan kita mulai berbuat baik untuk negara? Saya balik ke pertanyaan, kapan Anda mulai berbuat baik pada kehidupan diri Anda sendiri dan sesama? Sebab kalau pertanyaan ini saya renungkan pada diri saya, Antoni Wibowo, kapan saya berbuat baik bagi kehidupan saya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, menjadi aplikatif kan ya, menjadi bisa diterapkan, dioperasionalkan kalimat tadi kan ya. Jadi saya harus baik dulu. Bagaimana caranya? Pak tadi sudah memberitahu, caranya ya secara klasik dimulai dari membangun diri sendiri dulu, terus membangun sesama, membangun kebaikan. Yang baik itu artinya tidak melawan angger-angger yang sudah pasti, angger-angger urip loh, yang sudah pasti. Tidak hanya angger-angger hukum positif KUHP, tapi angger-angger kehidupan ini harus kita pahami. Nah, kapan itu? Ayo kita sadari bahwa ini tidak benar. Tadi Bu Ani dan Banti memberitahu kita semua membuang sampah. Kapan saya mengeterapkan empan papan dalam segala hal, baik dan buruk, suka dan duka yang masuk, yang saya jumpai dalam kehidupan? Pertanyaan saya ya, misalnya wong di oma-omaku dewe. Misalkan saya membuang sampah atau saya tidak mau mencuci piring. Rumah saya sendiri. Saya mau meludah di kasur atau di mana. Rumah saya sendiri. Ada loh orang berpikir begitu. Nah, itu sebenarnya kerugiannya apa? Itu yang pertama, saya tidak ngomong kerugiannya dulu. Yang pertama, dia menunjukkan sejatinya dia adalah seorang egois yang bodoh, ya, yang gelap. Kedua, dia sebetulnya nggak mengerti kehidupan itu adalah berharga, sehingga dia seharusnya mengerti janganlah menyampah, mengakibatkan sampah, bisa sakit. Menyampah, berapa banyak hidup saya itu ternyata menyampah ya. Menyampah itu artinya menghasilkan sampah ya, yang tidak berguna, yang meracuni dan sebagainya. Segala kekotoran. Berapa banyak ayo? Apa aja bentuk sampahnya? Ini menarik ini. Oh, banyak sekali. Tadi kita sudah ngomong seberapa banyak saya ngumbar pikiran saya atas nama kebebasan pribadi, atas nama egoisme. Berapa banyak itu yang hilang ya? Bermanfaat, berapa banyak yang tidak itu yang kita. Jadi artinya itu ngeman atau memasukkan hal yang baik saja terhadap pikiran kita ya. Jadi jangan dibiarkan sampah-sampah masuk ke dalam pikiran, karena sebenarnya sampah itu membuat lemot, betul, membuat lemot pikiran. Dan ketika Anda menggunakan pikiran Anda untuk sesuatu yang penting, Anda lemot. Nah, ini setelah yang satu ini kita jabarkan lagi mengapa pikiran bisa lemot karena sampah. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang kita. Mengapa ini tentang memanage pikiran ya, dari kapan kita bisa berbuat baik untuk negara, yang terutama dalam ini ya, membetulkan diri sendiri, mereparasi diri sendiri dulu. Nah, ini dikatakan tadi jangan nyampah, pikiran ini jangan dipenuhi sampah. Jadi sebenarnya sampah itu bentuknya banyak, misalnya kemarahan Anda kepada tetangga, dulu jedak-jeduk kayak benten Dino. Tapi kalau Anda mengatakan, duh memang anak kecil jedak-jeduk, tapi saya tidur aja, maka Anda tidur. Tapi kalau Anda mau memikirkan, duh mualas tiap hari,
teriak-teriak seperti itu, telinga saya rasanya sakit. Tapi bila Anda mikir, anak kecil tapi mending ada orang, daripada sepi nanti ada maling, ada yang lainnya. Tapi kalau ada anak kecil, kampungnya rame, nah itu bagus. Oke, saya tidur baik. Nah, tergantung mindset pikiran Anda. Jangan pernah menyampah, karena sampah akan membuat lemot pikiran. Oh ya, satu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa pikiran ini selalu digunakan loh. Energi, kalau Bhante mengatakan, energi yang luar biasa yang bisa menunjang kehidupan manusia. Pikiran ini bila dikotori oleh hal-hal yang tidak berguna, ketika akan digunakan maka lemot. Kadang begini Bhante pertanyaan, kapan sih nggak pikiran? Nah begitu ya, seperti tadi, aduh saya kok sakit, kapan saya kepikiran? Sebenarnya itu bukan, pikiran tuh sering loh digunakan. Misalnya saja, saya ini akan punya event di awal Oktober misalnya. Bila pikiran Anda tidak kuat, rancu, Anda memimpin seandainya Anda ketua panitia, memimpin komponen staf Anda ini, susunan pengurus, carut marut, karena Anda tidak kuat. Bila energi Anda kuat, maka semuanya akan bekerja untuk Anda. Ini betul seperti seseorang yang misalnya saya sedang sakit, saya akan operasi gitu ya. Sakit itu wajar ya. Saya akan, bila pikiran Anda lemah, banyak sampahnya, bisa dipastikan operasi Anda itu gagal. Misalnya Anda sedang terganggu oleh marah pada anak, marah pada ini itu, uang habis begitu, bisa gagal. Tapi bila itu gak tak pikir uang itu, saya sedang dalam posisi saya mau operasi, saya mau ini berhasil, semoga dokter-dokter dan perawat yang merawat saya dalam energi yang baik. Lakukan itu meditasi 3 hari, pasti berhasil, karena semua menurut pikiran Anda. Pikiran seperti gelombang yang mempengaruhi kiri dan kanan. Sekarang kepada Bhante, cara menata pikiran agar kuat Bhante. Bagaimana Bhante? Rasanya waduh, mikir kakean pikiran Bhante. Kadang begitu. Sebetulnya kalau kita perhatikan, kita berani untuk belajar yang realita itu memang di dunia ini yang menggerakkan segala-galanya dari pikiran kita masing-masing. Maka dari itu kita harus belajar untuk memahami apa saja yang kita ketahui. Sang Buddha mengatakan pikiran itu gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya, tanpa arah, tanpa tujuan, semrawut. Nah, kalau kita tahu dia begitu aktifnya, begitu giatnya, lalu sekarang kita untuk mempelajarin apa yang Sang Buddha berikan programnya. Programnya itu ada 2 versi. Kita pakai modul yang pertama atau modul yang kedua. Modul pertama itu berarti menunjukkan pikiran kita itu gelisah, takut, cemas, bingung, kecewa, emosional, cepat marah, frustrasi, stres. Ini kita pakai modul yang pertama. Mengapa? Karena kita memimpin pikiran kita dengan sebagaimana apa adanya, kita menciptakan pikiran itu sebagaimana adanya dan membiasakan pola-pola seperti itu adanya, ternyata kebiasaan ke arah negatif lebih kuat ke sana. Itulah penderitaan yang akan menyertai kita. Jadi siapapun juga yang memiliki pola berpikir yang negatif, mereka menderita saat itu. Tidak usah nanti nunggu kok mati baru neraka, tidak perlu. Sekarang ini, hidup ini kita rasakan bahwa Anda menderita, Anda gelisah, Anda takut, Anda bingung, Anda cemas, Anda emosi, itu penderitaan. Maka dari itu marilah kita dengan tegas dengan sungguh-sungguh untuk merevolusi mental, buang semua kebiasaan-kebiasaan yang negatif itu. Modul program yang salah ini harus kita buang ke sampah. Kalau kita berani seperti itu, menciptakan yang terbarukan, yaitu di revolusi mental kita secara pribadi, menuju pakai modul yang kedua. Segala sesuatu dipimpin oleh pikiran kita sendiri, diciptakan oleh pikiran kita sendiri, dibiasakan pola-pola pikir kita sendiri. Siapapun yang membiasakan dengan pikiran positif, itulah sumber kebahagiaan kita. Yeah. Jadi dengan demikian ini bukan percaya, bukan bohong-bohongan.
ono nyata dalam pikiran kita sendiri. Marilah kita dengan rajin untuk membangkitkan pikiran positif, ucapkanlah sadar damai, sadar damai, sadar damai setiap detik. Dengan cara seperti ini Anda sudah menciptakan revolusi mental yang terdahsyat. Terbarukan setiap detiknya, setiap saat Anda berpikiran positif, Anda sendiri akan merasakan manfaat yang luar biasa itu. Anda lebih segar, lebih bahagia, karena di mana munculnya pikiran positif, di situ sama sekali tidak ada pikiran yang negatif. Tetapi sebaliknya, kalau Anda tidak membiasakan dengan pikiran positif ini, Anda akan condong terbiasa ke hal-hal negatif itu, gelisah, takut, jengkel, mangkal, frustrasi, kecewa akan muncul terus. Disitulah yang dikatakan, tinggal Anda pilih, Anda bijaksana atau Anda mau yang bodoh. Orang yang bijaksana menggunakan yang positif, Anda yang bodoh tetap pakai ilmu yang kuno. Yang negatif itu Anda kembangkan terus-menerus, Anda menderita sendiri, sangat disayangkan. Belajar ilmu, tidak usah pakai merek, belajarlah yang terbaik, yang Anda pakai, gunakan, manfaatkan itu, sehingga dengan cara seperti ini, itulah meditasi, memperkuat pikiran, arah tujuan yang jelas, pegangan ada, otomatis manfaat, kedamaian dan kebahagiaan yang kita harapkan akan terwujud. Jadi sederhana ya, ada dua cara Bante, yang ini yang untuk menghilangkan yang kotor-kotor, satunya untuk memimpin pikiran agar kuat Bante. Ya, supaya kita positif gitulah. Tapi kan memang bisa Bante, memang bisa ya? Bisa aja, kita kan tiap aktivitas kan bisa kita jalankan, terus ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Dalam waktu berjalan, waktu kita olahraga, waktu kita naik mobil, naik bis, naik becak, dan segalanya. Bisa kita jalankan aktivitas kita. Pikiran juga aktif yang positif, sehingga dengan demikian positif itu akan menjadi dominasi dalam kehidupan kita bersama. Jadi kekuatan pikiran. Nah, ini banyak orang itu cerita, saya kalau ini mematikan lampu ini dengan kekuatan saya bisa Bante, karena pikiran saya kuat. Tetapi tanpa latihan, Anda nothing, Anda bukan siapa-siapa. Tapi cobalah buat, kalau Bante katakan, sekalipun sakti, cobalah jangan matikan lampu. Yang baik misalkan untuk diri sendiri, saya ingin berbakti pada negara, nah, tidak sekedar matikan lampu. Kemarin Jakarta mati segitu, mungkin ada yang mencoba ilmunya. Jadi cobalah berbuat baik untuk negara. Seperti bila ada yang saya sabot Jakarta agar ada mati lampu sekian jam, berapa kerugian dia, hilang rasa manusianya, hilang kualitas batinnya, dan hilang kebaikannya. Dia tidak berpikir itu istana ya, bila disabot dengan lampu mati, bahaya apa? Serangan dari luar, tidak terpikirkan. Jangan egois, pikirkanlah, saya melakukan biarpun sekedar klungsu, tapi biarpun kecil, tapi saya melakukannya. Ini bisa dan banyak dilakukan. Misalnya ada bapak polisi yang mengatur lalu lintasnya, ketika beliau off, Pak ada es monggo Pak, luar biasa. Ada yang berpikir? Tidak ada, tapi besok boleh karena depan rumah itu banyak, sering ganti-ganti polisinya. Kenapa tidak? Kita bisa memberi juga kepada mereka. Monggo Ki Antoni, apa yang akan disampaikan? Saya ingin menambahkan, ketika Anda tepos liro kepada kehidupan yang nampak maupun tidak nampak, Anda sudah berkontribusi, Anda sudah berpartisipasi, Anda sudah menyumbang, sudah mengambil bagian dari kehidupan yang pada dasarnya itu adalah terus berubah dan berkembang. Menyumbang dan ambil bagian demi kebaikan kehidupan itu sendiri. Maka kalimat-kalimat teknis tadi itu, jangan menyampah, itu akhirnya dengan sendirinya tidak menjadi perhatian kita ya. Dilakukan gitu. Godaan itu tetap ada, tapi tidak menjadi perhatian ya. Tidak menjadi perhatian. Kita fokus pada memayu tadi, mana yang kira-kira berkenan pada kehidupan ini. Kehidupan ini berharga. Kehidupan ini butuh partisipasi dan kontribusi setiap orang untuk terjaganya
grade tadi itu ya, nilai tadi itu. Semampunya setiap orang dituntut menurut kemampuan masing-masing. Sebisanya. Iya. Kan setiap saat banyak yang bisa setiap kita berikan. saat dan setiap orang ya bisa memberikan itu. Karena kehidupan itu tidak peduli kehidupan itu dengan kekayaan Anda sebetulnya. Kalau menurut saya, tidak peduli dengan kehebatan otak Anda. Kehidupan hanya mengharapkan sejauh mana Anda melayankan kesadaran berbuat baik ini bagi kehidupan. Saya pikir dengan kesadaran itu maka setiap orang menjadi sama di hadapan sang kehidupan yang agung ini. Baik orang berharta maupun tidak berharta, tapi masing-masing ternyata memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kewarasan lahir dan batin, untuk terbangunnya martabat kehidupan bersama, apalagi berprojo ini ya. Akhirnya projo kita, negara kita juga dilihat tidak dengan sebelah mata oleh negara lain misalnya, karena itu. Saya pikir karena kita ikut serta memayu-hayu ning projo itu artinya ikut serta membuat lebih baik negara ini. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kapan kita bisa berbuat baik kepada negara? Ada yang bilang, aduh ngerasakno berbuat baik, utang saya ini loh banyak untuk keseharian ini loh, saya sudah jenuh dengan pikiran saya, boro-boro mau berbuat baik pada negara. Saya jadi bertanya, apa pikirannya ibu atau bapak itu, kenapa berbuat baik dikaitkan dengan hutang begitu ya? Padahal berbuat baik itu Anda bisa lakukan setiap saat kalau Ki Antoni tadi bilang, karena sebenarnya sebagai manusia ya yang connecting dengan sesama, dengan makhluk yang tidak terlihat maupun yang terlihat, dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Kita ini sebenarnya mempunyai tugas ya. Tugas sebagai manusia ini. Kenapa dilahirkan sebagai manusia ini? Ya minimal oke lah saya tak ikut baik membersihkan sampah di sekitar rumah saya sendiri. Iya, jadi baik atau tidak tidak tergantung pada ukuran rupiah. Bukan ya? Rupiah itu penting, tapi tidak menjadi ukuran untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik utama. Ya ini perlu digarisbawahi karena contohnya bila Anda berjalan melakukan bersepeda di sebelah kiri itu sudah melakukan hal kebaikan. Yes. Begitu taat pada angger-angger, Anda sudah mengambil bagian untuk terbangunnya sistem kebaikan. Itu. Tapi bila Anda justru mengumpulkan massa, memberi uang kepada massa agar berdemo di depan istana, apa kata Anda? Ini istana kita sendiri, ini milik kita sendiri, martabat kita sendiri. Bukan martabat siapa-siapa, kita, diri ini loh, diri ini. Misalkan saya punya teman India, tahu nggak istana negaraku kayak apa? Kan senang. Tapi kalau saya melakukan demo di depan istana, orang sudah berpikir saya orang buruk. Tidak bisakah kita duduk bersama? Ada sila keempat yang mengatakan, ayo duduk bersama, memecahkan musyawarah bersama. Dan ini kadang-kadang kita ego kita lebih tinggi sehingga bingung untuk melakukan perbuatan yang baik. Monggo Ki Antoni dahulu. Iya, saya ingin menyatakan kembali lagi lah, mari kita mulai dari diri sendiri, berbuat yang tidak neko-neko, hanya satu saja, yaitu berusaha untuk baik. Baik sejak dari pikiran. Perbuatan itu kadang-kadang bisa beda dengan yang dipikirkan ya. Oh, gitu ya. Baik itu harus dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita harus baik. Pikiran saya bukan sampah. Kata-kata saya bukan sekedar obral, kata-kata tidak bermakna misalnya. Pikiran saya bebas, tapi tidak saya biarkan liar. Ya, jadi kesadaran-kesadaran semacam ini tadi Bu Ani bagus sekali contohnya. Ketika saya berkendara, saya taat pada angger-angger. Entah itu berjalan sebelah kiri, entah ketika ada lampu merah. Sebelumnya saya sudah
memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Pertama-tama kehidupan saya menjadi selamat. Ya, selamat tidak melanggar, selamat tidak kelanggar kan itu. Selamat dulu. Nah, berarti saya juga ikut duduk lungsu buat keselamatan pengendara yang lain kan gitu ya. Ini saya paling tidak, walaupun kita tidak ingin pujian ya, manusia itu kan makhluk belajar ya, bukan ya. Makhluk yang menjadi bisa karena belajar, karena meniru. Perkembangan batin. Ya, kan itu ya. Pertanyaannya, siapa yang kita jadikan guru untuk kita tiru? Ya, tak? Guru yang ngajarkan pembodohan, ya kita jadi robot-robot bodoh. Kan gitu ya. Jadi, kalau kita tahu guru yang sadar dengan angger-angger, mungkin itulah yang akan membuat kita itu menjadi pribadi yang mugo-mugo orang nyalai, kan itu ya. Jadi sebenarnya kalau guru itu sebenarnya ada, kalau orang Jawa biasa menyebutnya guru sejati. Siapa dia? Yang di dalam ini loh. Kapan dia munculnya kalau enggak pernah bertapa, kalau dia masih kelas 6 SD? Sudah ada kok. Sudah ada, misalnya saja seseorang mau berbohong, misalkan TK, dia mau berbohong, dia sudah ngeredek. Sebenarnya itu sudah diajari oleh guru sejatinya. Dan semua manusia itu terlahir baik, konon katanya begitu ya. Betul. Terlahir baik, sebenarnya sudah membawa awal-awal baik dan mempunyai apa ya, panutan. Kalau Bhante mengatakan kitab suci berjalan di dalam diri setiap orang, sehingga kesadaran itu. Sehingga ketika saya tanya pada Bhante, kapan Bhante seseorang boleh menyiarkan kitabnya? Setiap saat dilakukan hal kebaikan, sama dengan menyiarkan. Betul. Monggo Bhante minta keterangan tentang manusia adalah kitab suci berjalan. Ya, kalau kita sekarang percaya bahwa kitab suci kita yang paling benar, ini kita bisa saling bertentangan. Yang satu mengatakan ini benar, yang lain tidak benar, yang punya betul. Akhirnya pertentangan itu akan terjadinya peperangan, percekcokan, pertengkaran. Maka dari itu, kalau kita katakan kitab suci ada di dalam diri kita sendiri, baiklah kita bersama-sama bisa membuktikan bagaimana Anda menggunakan mata kita. Mata yang kita, penglihatan apapun juga yang masuk, bila mana itu kita lihat dengan tidak penuh dengan kesadaran, bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan ketakutan, bisa menimbulkan nafsu. Itu berarti kita sudah salah menggunakan kitab suci kita yang melalui mata. Tetapi apapun yang kita lihat membuat kita damai, senang, hening, jernih, bahagia. Nah, itulah cara penglihatan seperti ini. Anda bisa membuktikan, oh enak ya melihat pemandangan yang indah, melihat patung Buddha yang begitu sejuk, damai, hening. Aku senang melihat seperti itu. Nah, itu akan membuat kita timbul positif. Demikian juga kita mendengarkan. Siapapun juga yang menggunakan telinga kita, kalau itu membuat kita jengkel, mangkel, marah, berarti kitab suci Anda sendiri yang sedang kotor, bukan KTP yang salah, bukan kitab suci yang kita punya itu yang salah, pikiran kamu yang salah. Maka dari perbaikilah bagaimana yang kotor-kotor itu yang dikatakan sampah, mampukah kita kelola menjadi pupuk supaya menimbulkan pupuk kesabaran kita, supaya menimbulkan pupuk kedamaian kita, pupuk cinta kasih, pupuk kesabaran kita. Kalau semua ini bisa dikelola seperti ini, disitulah yang dikatakan Anda mengolah kitab suci dengan tepat dan benar, selalu bermanfaat. Walaupun itu sampah, ternyata Anda pandai menggunakan sampah itu menimbulkan sesuatu bunga yang indah dan bermanfaat, membuahkan sesuatu kedamaian dan kebahagiaan. Di sanalah yang dikatakan menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita dengan cara sistem yang sama. Apapun yang Anda pikirkan mulai sekarang, kalau itu membuat kita tambah bingung, tambah takut, tambah cemas, tambah stres, berarti ada salah di situ. Anda salah dalam menggunakan kitab suci Anda. Marilah kita rubah bagaimana menciptakan cara berpikir ditata sedemikian rupa, tetap bisa membuat kita damai, tetap bisa membuat kita jernih, tetap bisa membuat Anda bahagia. Di sanalah yang dikatakan, belajar dengan sistem seperti ini, Anda tidak bisa dibohongin oleh siapapun juga.
Kalau Anda tetap membohongi diri Anda sendiri, itu hak Anda, karena kita semua yang hidup mencari teknik, cara yang wajar, bagaimana kita bisa menimbulkan kedamaian dan kebahagiaan dalam kenyataan hidup ini dengan sistem seperti ini. Kitab suci ada di dalam diri kita masing-masing. Tidak ada satupun yang mau melakukan kejahatan demi kejahatan atas nama kitab suci. Kitab suciku mengatakan begini, tidak apa-apa, tidak dosa. Anda bisa dibohongin oleh guru-guru yang bicara seperti itu, karena mereka juga tidak lihat, mereka hanya sekedar ngomong seenaknya saja. Anda tahu itu jahat, itu tidak benar, tolak. Ya. Sorry, aku tidak mau ngikutin cara kamu, salah itu. Betul. Dengan cara tegas seperti ini, disitulah dikatakan Anda tidak diperbudak oleh kitab suci manapun juga, tetapi Anda punya kesadaran melalui telinga, mata, kalau itu salah sebagai salah, kalau itu benar, oh, aku dengarkan kok adem, ayam, boleh diikuti. Kalau kita mendengarkan, loh, kok disuruh membunuh ya, suruh mencuri ya, suruh merampok ya, suruh memperkosa ya. Sorry, agama yang sesungguhnya melarang semua itu. Aku tidak mengikuti cara kamu, karena itu pasti salah jalan. Aku harus mengikuti jalan yang benar, karena agama menciptakan damai dan bahagia. Itulah yang terbaik. Maaf Bante ya, banyak orang berkata bahwa kitab suci adalah wahyu dari Tuhan. Nah tentu ada juga ayat-ayat yang diperdebatkan. Nah kalau misalnya ada umat Buddha yang tanya, bolehkah saya mendebat kitab suci Sang Buddha, bagaimana? Boleh apa enggak Bante? Memang Sang Buddha mengatakan jangan cepat percaya walaupun itu dikatakan kitab suci. Ya tak? Maka dari itu, apapun yang kita pelajarin itu, kita juga harus tahu sejarahnya. Sejarahnya itu harus diketahui bagaimana terjadinya kitab suci Sang Buddha itu. 400 tahun sesudah Sang Buddha wafat baru terciptakan. Baru terkumpulkan. Ya, gitu. Karena itu 400 tahun itu berkumpulnya 500 biku yang sudah mencapai tingkatan yang sama, quality batinnya seperti Sang Buddha. Dia sudah mahir memanage cara berpikirnya yang sangat super dahsyat. Semuanya bebas dari semua penderitaan, bersih, suci, murni, sehingga dia mendengarkan apapun juga yang dibicarakan oleh biku itu. Oh, Sang Buddha pernah di kota ini, di desa ini berceramah terhadap siapa, dia ceramah judulnya ini, diterangkan panjang lebar. Dia mendengarkan dari kanan yang bicara ini. Lalu dari situ dia juga bisa mendengarkan seolah-olah apa yang Sang Buddha katakan waktu 400 tahun yang lalu itu. Karena memang mereka punya kemahiran yang sangat dahsyat di dalam menit. Pola berpikirnya begitu dahsyatnya sehingga selama 3 bulan penuh 20 jam per hari 400 biksu itu. Iya, 500 biku membahas semua itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kebenaran terciptakan seperti itu. Ya nanti kita lanjutkan lagi. Ya, jadi tidak bisa bohong ya Bante, karena satu menyaksikan satunya bersaksi begini ya Bante. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kapan kita berbuat baik pada negara? Bante sudah menjelaskan bahwa apa yang tidak cocok dengan hati itu berarti apa yang ada di dalam hati Anda itu salah, karena menimbulkan hal yang tidak baik, menimbulkan kegelisahan, kemarahan, ketidakbaikan. Jangan lakukan lagi. Bila itu menimbulkan hal yang baik, orang sekitar bilang, aduh indahnya, aduh terima kasih, aduh senangnya, itu berarti hal yang betul. Jadi indikasinya gampang Bante ya. Ya, sangat sederhana. Jadi kita diminta apapun yang kita baca dari kitab suci, yang kita dengarkan dari guru-guru agama kita, renungkan, analisa dulu. Kalau itu positif, baik, berguna, ambil. Kalau itu meragukan, ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, sudah, biarkan aja dulu. Jadi jangan terlalu dipusingkan. Jadi kita hanya mengambil sesuatu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat kita nanti dulu, direnungkan nanti lagi. Ya. Jadi demikian keluarga Dhamma TV, guna untuk Anda bisa melakukan hal baik bagi negara, terutama nomor satu adalah menata diri sendiri dahulu, menata pikiran diri sendiri lebih dahulu,
Di dalam Jawa disebut memayu hayuning diri, membuat ayu, membuat maju, membuat indah diri sendiri, pikiran kita sendiri dari memanage pikiran. Jadi itu lebih, kalau kita sudah cantik, sudah ayu, tularkan. Karena orang udah percaya, oh iya memang kok ajarannya baik, oh iya memang dia orang baik, dia orang yang sudah cantik, sudah hayu, sudah sempurna. Nah, jadi akhirnya ketika dia memberi 1-2 patah kata, itu pun jangan dipercaya. Katanya Bante, diolah, dipikirkan, oh iya. Ketika ada satu pertanyaan ya seperti tadi ya yang kita pikirkan, aduh, badan saya sakit Bante, bagaimana Bante mengatasinya, obat apa? Ya wajar orang sakit, Bante bilang begitu. Kalau enggak mau sakit, ya enggak punya tubuh saja. Wajar dan enak dan masuk akal. Memang luar biasa sekali ajaran-ajaran dari Sang Buddha ini. Kita lanjutkan tentang setelah memayu hayuning diri, maka kita perlu juga memayu hayuning sasomo, ya. Memayu hayuning projo yang nanti akhirnya memayu hayuning dunia, semua dunia. Nah, monggo Ki Antoni bicara yang mana? Iya. Jadi semuanya jelas ada benang merahnya. Kewajiban setiap orang adalah ikut mengambil bagian dan memberikan apa yang dia punya. Ukurannya bukan banyak atau sedikit, berharga atau tidak. Bukan baik atau yang terbaik ya. Bukan ukuran nominal ya dan sebagainya ya. Tapi sadar lilo enggak, legowo enggak, dengan sukacita enggak melaksanakan. Ya. Entah itu cuma senyum, entah itu cuma mendoakan, entah itu misalnya semacam itu ya. Terus hanya sekedar berjalan menurut hukum lalu lintas. Itu dia sudah memberikan itu. Iku masih wong liya ya iso paan. Iya. Tapi tidak setiap orang sadar taat itu. Jangan-jangan nanti nggak ada orang terus nyelonong aja nganan misalnya. Jadi kita harus mewaspadai ketika seseorang itu terlena oleh apa saja, itu pasti ada accident ya, pasti ada kecelakaan. Terlena itu. Jadi pikiran ini gitu ya. Iya, mudah sekali lari ke sana kemari, melupakan melupakan yang utama sebetulnya. Betul, yang utama. Terus kita selalu melabeli ini penting, ini perlu, sampai lali yang utama. Betul. Nah, betapa banyaknya itu. Itulah ketika kita melupakan yang utama, tapi setiap hal kita beri label penting dan perlu, maka kita sedang menyampah. Betul. Tapi ketika kita bisa milah dan milih mana yang memang perlu, penting, tapi sekaligus memiliki kegunaan, kandungan utama, itulah yang dikumpulkan. Mungkin ilustrasinya kan kayak pemulung ya. Pemulung dengan keranjang besar itu nemu apa saja dilebokno. Seharusnya dia mempunyai waktu, menyediakan waktu untuk menurunkan bebannya, kan itu milah dan oh iki gak kanggo, oh iki gak anu. Ketika berapa banyak kita meluangkan waktu untuk milah dan milih pikiran kita yang warsuh tadi itu, yang bebas kayak itu, yang liar kayak itu. Berapa banyak? Apakah Anda menyediakan waktu untuk itu? Ini pertanyaan pertama. Karena kan kapan kan ya? Kalimatnya kan kapan? Ya dimulai dari situ. Jadi kapan ya? Oh ternyata saya selama ini acuh saja 24 jam. Saya tidak pernah diam sejenak untuk milah dan milih hasil pulungan saya ini tadi. Iya toh? Bahkan hasil pulungan tidak saya cuci itu, sehingga saya tidak tahu ini warnanya apa, berharga atau tidak. Jadi ini penting. Nah, saya pikir Bu Ani dan Bante, ketika kita itu menyampah, saya tadi beberapa kali menyebut kata egois ya, yang bodoh. Itu seperti ilustrasinya kan gini, seperti saya dan panjenengan Bu Ani berdiri oposisi ya, bertentangan ya, berhadapan. Terus ada satu simbol di sini. Kalau saya baca dari
sudut pandang saya, simbol ini angka 9. Kalau dari panjenengan angka 6. Angka 6. Iki kita orang itu podo ngotot gitu, dengan kebenaran sudut pandangnya sendiri, maka gak ketemu. Walaupun belum tentu apa yang saya sebut apa itu benar itu sendiri tidak mengandung kesalahan kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Disinilah wong Jawa ngarani, belajarlah kita itu tepos liro, mencoba berempati, menempatkan diri itu, jadi dia, sehingga kita tidak mudah menghakimi. Kadang-kadang sudah menghakimi salah meneh. Loh iya kan ya, karena ngotot ya. Ngotot salah. Nggak ketemu ini 9 dan 6 itu. Tapi ketika kita itu berani terlepas dari beban konsep ego ini, oh iya ya, ini ilustrasi ya, tidak menjelaskan semuanya, tapi paling tidak saya ingin mengatakan kita bisa membangun kebaikan bagi kehidupan ini jika kita bisa menghargai posisi orang lain ya, menyadari dan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, ini perlu kita jadikan latihan ya, sehingga lama-lama menjadi karakter. Kita gak gampang melepas segala pikiran sampah, kata-kata sampah, perbuatan sampah. Ini memang saya setuju banget ya, manusia itu makhluk yang berlatih, membiasakan diri. Pertanyaannya, apa yang Anda biasakan sehari-hari gitu? Betul. Gitu ya. Bahkan kalau kebiasaan kita ini buruk ya, sebenarnya itu langsung kelihatan kok. Jadi jangan pernah ragu Anda itu siapa. Anda tampak pandai atau tidak, Anda tampak cantik atau tidak, Anda tampak baik atau tidak, itu gampang. Jadi hati-hatilah. Ya, hati-hatilah. Jadi saya bodoh apa enggak? Oh, jangan. Semua orang akan tahu. Saya cantik apa enggak? Semua orang akan tahu karena apa ya, kepribadian ya namanya. Kepribadian karakter, itu enggak bisa karakter itu terungkap di dalam segala keadaan Anda. Jadi apalagi bila seperti di grup media sosial, apakah itu Facebook atau Instagram, terlihat Anda siapa, karakter Anda, orang bagaimana. Jangan pikir orang tidak tahu ya. Anda mengunggah apa, semua tahu. Oh, Anda dari situ, kelompok itu, itu pasti. Karena sebenarnya Bante selalu mengajarkan apa yang Anda pikirkan itu akan terucapkan. Persis. Yang Anda ucapkan akan Anda lakukan. Jadi berbahaya sekali ini kalau pikirannya belum ayu ya, belum hayu istilahnya itu, belum betul, maka mulutnya juga ucap pun salah. Perilakunya lebih-lebih lagi. Jadi berhati-hatilah. Mohon diterangkan Bante tentang pikiran benar, ucapan benar, perilaku benar. Ya, memang di dunia ini harus kita pelajari dan memahamin ternyata sesungguhnya agama itu cuma ada dua versi. Versi yang pertama menekankan yang menentukan adalah Tuhan segala-galanya. Tetapi versi agama Buddha yang menentukan adalah pikiran kita. Maka kita sekarang menekankan pikiran sebagai penggerak hidup kita. Maka dari itu kebiasaan-kebiasaan pikiran ini kalau condongnya ke arah negatif, otomatis ini akan mempengaruhi ucapan juga negatif, tingkah laku kita juga negatif. Tetapi sebaliknya, kalau kita mulai sekarang pikiran kita diarahkan ke positif, itu akan membiasakan ucapan kita juga akan positif sesuai dengan isi program yang kita isikan dalam pikiran kita. Tingkah laku kita juga akan sesuai dengan pikiran itu sendiri. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan agama yang menekankan pikiran akan terlihat nyata. Tetapi kalau ini sudah dijalankan dengan tepat dan benar, sesungguhnya itu sudah sangat-sangat baik, karena itu akan mampu menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Itulah sesungguhnya tujuan utama dari semua agama, bagaimana kita bisa bersama-sama hidup di dunia ini, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan melalui pikiran kita masing-masing. Sudah damai dan bahagia, otomatis itu akan terungkapkan dalam ucapan, terungkapkan dan tingkah laku
damai dan bahagia akan terwujud di lingkungan kita. Itulah sesungguhnya yang realita seperti itu. Biasa-biasa saja mikirnya, Bante. Ya, itu alami sudah dengan alami sendiri. Tidak harus ada doa-doa dalam bahasa Pali. Tidak perlu lah. Jadi kita kalau pakai doa-doa itu kan istilahnya, kamu kan tidak ngerti bahasa Pali, tak buju itu nggak tahu kan gitu. Jadi tidak usah gitu kan. Iya. Baik, Bante. Setuju Bante ya. Jadi daripada dibujui ya, Bante ya. Baik, Bante. Terima kasih. Jadi yang wajar-wajar aja, yang ada di dalam pikiran aja, biasa-biasa saja, tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, kapan kita berbuat baik untuk negara? Nah, ini jawabnya sudah dijelaskan oleh Ki Antoni maupun oleh Bante. Ya, sekarang ini, saat ini, cobalah hal yang kecil-kecil diberesin, hal yang besar-besar akan sudah tertata. Seperti misalnya kita akan berangkat ke Surabaya, kalau nyicil ya, oke, hari ini saya masukkan sepatu, nanti agak sore saya masukkan baju, kapan sabun sama sikat gigi. Ketika berangkat tinggal yang lainnya tinggal berangkat. Jadi persiapan batin itu sangat penting. Nah, di dalam kita hidup ini, kita sudah ini tadi sudah memayu-hayuning diri, mereparasi diri, kemudian memayu-hayuning sasomo, artinya diri ini bersosialisasi dengan sesama, sudah. Kemudian memayu-hayuning projo, sudah dikatakan panjang lebar tadi oleh Ki Antoni, terutama bahwa kita jangan melanggar hukum, kita hidup baik, kita juga memberikan kebaikan sekalipun tidak ada artinya, tetapi itu akan membuat negara lebih gampang mengatur manusianya. Syukur-syukur kalau Anda bisa berkarya sebagai TNI, berkarya sebagai guru, berkarya sebagai sekalipun penjual bakso, pemulung, tukang bersih-bersih atau apapun, dan pekerjaan-pekerjaan itu Anda lakukan dengan baik dan benar, dengan tulus, ikhlas, maka disitulah sebenarnya Anda sudah ikut memayu-hayuning projo. Projo itu negara. Bila Anda tidak pernah korupsi, berarti Anda sudah memayu hayuning projo, ikut serta supaya derap ini loh, perjalanan negara ini gampang berjalan dengan Anda ikut serta di dalamnya, bukan sebagai penghambat, bukan sebagai orang yang ngerecokin, bukan sebagai orang yang ngeribut terus, bukan itu. Jadi berikan yang terbaik pada negara, jangan ngerecokin. Anda tidak ngerecokin udah baik ya. Jadi jalan aja dengan baik, dengan yang kecil-kecil, buang sampah di tempatnya, tidak bicara buruk tentang presiden, tidak bicara buruk tentang pemerintahan, sudah baik. Itu sudah sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita melebar lebih lebar lagi karena kita juga berhubungan dengan makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat, katanya begitu ya. Sekarang memayu hayuning bawono, ikut serta melestarikan atau membuat hayu jagat raya. Tentu hubungannya dengan orang-orang di luar bumi ini ya. Nah, ini Bante selalu mengajarkan bahwa pikiran itu ditata yang baik agar kalau sudah bergetar pikiran kita ini, energi kita ini akan juga mempengaruhi makhluk-makhluk lain yang di luar bumi, dan akan juga terwujud adanya kedamaian seperti Garputala yang selalu digetarkan di nada yang indah. Mohon dijelaskan tentang memanage pikiran sebagai Garputala yang indah, Bante. Siapa yang bicara? Bante. Ya, sesungguhnya kita adalah energi. Kita bersama-sama adalah energi. Energi ini sesungguhnya kalau kita perhatikan secara dalam, tidak ada merek agama. Tetapi kalau kita kasih merek agama itu, tanpa kita sadarin, kita adalah dipermainkan oleh guru-guru kita supaya kita masuk di dalam memori kita, membentuk pola pikir kita sendiri, sehingga itu akan menciptakan aku beragama ini, kamu beragama itu. Sehingga dengan demikian inilah yang menyebabkan kita seolah-olah agama itu penting. Tetapi sesungguhnya nama agama itu bukan yang terpenting, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan batin dan pikiran kita ini selaras, serasi untuk bisa
berinteraksi terhadap apapun juga, sehingga kita tetap mampu menjaga ketenangan dan kedamaian itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan di dalam dunia ini, gelombang pikiran adalah penyebab yang membuat kita tenang atau tidak tenang. Kalau kita tidak tenang, itu berarti gejolak-gejolak pikiran kita sangat dahsyat, tetapi kita tidak mampu mengatasi gejolak itu. Maka Sang Buddha meminta kita, marilah kita analisa, kita selidikin mana sesungguhnya yang menyebabkan gejolak-gejolak pikiran yang membuat kita menderita. Apakah karena perasaan kita? Apakah karena memori kita? Apakah karena bentuk-bentuk pikiran kita? Apakah dari kesadaran kita? Sang Buddha meminta kita untuk menganalisa dan menyelidiki fungsi daripada memori, fungsi dari perasaan, fungsi daripada bentuk-bentuk pikiran, fungsi dari kesadaran ini. Mana yang tidak mengalami penderitaan? Disitulah yang kita analisa, selidikin, dan jangan diperbudak oleh salah satu dari semuanya itu, sehingga kita menjadi orang yang sangat-sangat bijaksana untuk memilah-milah, sehingga kita dengan demikian tidak melekat terhadap apapun juga. Kalau kita melekat sama memori, di sinilah letaknya. Kita dimasukin oleh guru-guru kita, aku punya agama namanya ini loh. Itu dalam memori kita. Sehingga kita memiliki pola berpikir sesuai dengan agama yang kita masukkan. Sehingga, oh, konsep agamaku begini. Ini bentuk-bentuk pikiran akan terciptakan seperti itu. Ternyata, dengan kita sudah memiliki agama dengan pola pikir seperti itu, ternyata kita sama. Tidak ada bedanya. Tetap bingung, tetap kecewa, tetap cemas, tetap kacau, tetap frustasi, tetap stres. Ternyata ini memori dan bentuk-bentuk pikiran kita belum bisa membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Apakah itu karena perasaan kita yang bisa membuat kita lebih damai dan bahagia? Ternyata perasaan ini juga sama. Perasaan itu juga positif, senang atau tidak senang, dan netral. Kita merasakan ada orang yang begitu kuat condong masuk ke dalam perasaan itu, sehingga dengan demikian ini mereka mengejar untuk mencari perasaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka dengan demikian perasaan ini juga tidak bisa dipegang sebagai pedoman kita untuk bisa mencapai kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya. Maka dari itu dengan demikian kita diminta, ternyata dari semua ini kita mempelajari bagaimana Sang Buddha itu sendiri. Ternyata Sang Buddha itu, beliau mengatakan tubuh kita tidak kekal, perasaan tidak kekal, bentuk-bentuk pikiran tidak kekal, memori kita juga tidak kekal. Apapun yang tidak kekal ini membuat kita menderita. Maka dari itu, yang tidak pernah menderita itu adalah kesadaran yang sempurna, karena di dalam kesadaran itu cuma tahu dan sadar saja. Di situ tidak ada perasaan, tidak ada memori, tidak ada bentuk-bentuk pikiran, tidak pernah dipengaruhi oleh semua faktor itu. Kita mengangkat kesadaran itu selalu di atas dari 4 faktor gejolak pikiran kita, sehingga dengan demikian kita selalu di atas yang dikatakan lokutara cita, selalu di atas bentuk-bentuk kebiasaan pola pikir kita sendiri, sehingga kita ini yang dikatakan bebasnya penderitaan itu letaknya di sini. Maka mulai sekarang marilah kita bersama-sama gejolak pikiran ini, kita getaran energinya itu masuk ke dalam kesadaran, diperkuat ke situ, akan menjadi sarana bebasnya penderitaan, akan menjadi kenyataan. Kita akan menjadi manusia, makhluk yang tersadarkan sempurna, dan kita tidak pernah diperbudak oleh perasaan, tidak pernah diperbudak oleh memori kita, tidak pernah diperbudak oleh bentuk-bentuk pikiran kita, dan tidak pernah diperbudak oleh tubuh jasmani kita. Dengan cara seperti ini, kita akan menjadi master of the mind, pemimpin pikiran kita sendiri yang mampu menguasai semua gejolak ini. Disitulah yang dikatakan getaran yang paling dahsyat ini, super dahsyat, hanya ada dalam kesadaran yang sempurna. Kita tidak pernah dipengaruhi oleh gejolak-gejolak yang lainnya itu. Disinilah bebasnya penderitaan, sehingga dengan cara sistem seperti ini kita akan mendapatkan keheningan, kedamaian, kebahagiaan yang seterusnya terus menerus. Maka tidak perlu diragukan lagi. Marilah kita mulai sekarang dan seterusnya bersama-sama belajar bagaimana menggunakan mata kita.
Apapun yang kita lihat, Sang Buddha meminta, lihatlah dengan penuh kesadaran. Siapapun juga lihat dengan penuh kesadaran. Yang di luar itu hanya muncul dan tenggelam, yang di dalam juga muncul tenggelam. Kita tidak melekat ke situ, sehingga kita tetap melepaskan semua penglihatan itu. Kita tidak melekat sama sekali. Disitulah kita tetap tenang dan tetap damai. Demikian juga, apapun yang kita dengar, marilah kita bersama-sama dengarkan dengan penuh kesadaran, supaya kita tidak dipengaruhi oleh kata-kata apapun juga, supaya benci, jengkel, mangkel, senang atau tidak senang tidak akan pernah mempengaruhi batin kita, sehingga kita tetap menjaga keseimbangan. Di sini lain katakan, kita mendengarkan dengan penuh kesadaran. Kesadaran inilah sumber kekuatan. Kita tidak pernah diperbudak oleh memori kita, tidak pernah diperbudak oleh bentuk-bentuk pikiran, penilaian kita sendiri, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh perasaan apapun juga. Sehingga disitulah yang katakan, ketenangan, kedamaian bisa kita jaga bersama. Sehingga dengan cara seperti ini, manusia melatih seperti ini. Disitulah menganalisa, menyelidikin, supaya kemahiran di dalam tata kelola cara berpikir yang lain dari yang lain, yang super dahsyat, yang tidak pernah diajarkan dari guru sekolah manapun juga, cuma ada di dalam teknik cara berpikir kita masing-masing. Kita kelola sedemikian rupa sehingga kita bisa tetap hening, tetap damai, tetap bahagia, tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Kedamaian akan menjadi sarana yang luar biasa ini. Disitulah yang dikatakan, kita juga menggunakan pikiran juga sama. Pikiran kita itu sesungguhnya diliputi oleh perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Mana yang lebih kuat? Apakah memori kita? Apakah bentuk-bentuk pikiran kita? Apakah perasaan kita? Kalau kita masih dipengaruhi oleh semua itu, berarti kita akan masih dikotorin oleh masalah demi masalah. Tetapi, bila mana energi pikiran kita berusaha cuma sekedar tahu saja, tidak sampai masuk di antara memori, di antara perasaan maupun apapun juga, sehingga kita tidak kecemplung di dalam penyebab dari semua penderitaan. Disitulah kita berusaha perkuat terus sadar, super sadar akan menjadi milik kita. Disitulah bebasnya penderitaan kita akan mencapai bersama, sehingga dengan cara seperti ini, di sanalah yang dikatakan sumber kebahagiaan akan terwujud menjadi cahaya kehidupan yang terang benderang menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu. Terima kasih Yang Mulia Bante, terima kasih Ki Antoni. Dan kita juga sudah sampai di pembatas waktu. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi berguna dan bermanfaat bagi kita semua di dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan nomor satu adalah menata pikiran kita lebih dahulu agar bisa menata Indonesia. Nah, berbahagialah kita mempunyai presiden yang mampu menata Indonesia. Berarti beliau sudah selesai menata dirinya. Baik, kita sampai di sini dahulu. Pada minggu depan kita sambung lagi. Tetap jaga kedamaian Indonesia dan juga kedamaian Anda sendiri. Sabe sata bawantu sukitata rahayu sagung tumati.